Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Pada bagian ini kita akan belajar tentang bakteri, yaitu ciri-ciri bakteri dan struktur bakteri. Selamat menonton! Ketika kita mendengar kata bakteri, pasti yang pertama sekali kita pikirkan yaitu penyakit ya. Karena bakteri identik dengan penyebab penyakit. Tapi bakteri itu nggak selamanya menyebabkan penyakit. Ada juga bakteri yang memberikan dampak positif. Contohnya nih, bakteri E. coli. Bakteri ini memperlancar sistem pencernaan kita. Nah, tapi sebelum kita belajar tentang peranan bakteri, baik yang menguntungkan dan merugikan, kita belajar dulu tentang struktur dan ciri-ciri bakteri. Pertama nih, ciri-ciri dari bakteri. Yang pertama, bakteri itu mikroorganisme karena dia berukuran sangat kecil ya, dan dia bersel tunggal atau sering disebut uniseluler. Terus bakteri ini dikategorikan dalam makhluk hidup yang prokariotik. Ayo, apa tuh prokariotik? Prokariotik yaitu sel yang belum memiliki membran nukleus. Kemudian, bakteri ini kan mikroorganisme. Ukurannya sangat kecil, yaitu 0,5 sampai 1 mikron. Itu kecil banget loh. Yang kelima, dia tidak berklorofil pada umumnya, walaupun ada juga bakteri yang berklorofil. Kemudian reproduksinya ini nanti akan kita bahas di topik yang lain, yaitu reproduksi bakteri, karena ada 3 macam. Yaitu reproduksi seksual dan aseksual. Oh, cuma 2 ya, tadi kakak bilang 3, cuma 2. Pada kondisi yang tidak menguntungkan atau kondisi buruk bagi bakteri, maka bakteri bisa membentuk endospora. Nah, itu dulu untuk ciri-ciri bakteri. Sekarang kita akan lihat struktur dari bakteri secara umum. Nah, ini dia gambar dari bakteri. Gambar sederhana ya. Yang pertama, kita mulai dari gambar yang berwarna merah, bagian terluar. Yang ini ya. Ini kita buat nomor 1. Nomor 1, bagian terluar dari bakteri disebut kapsul. Kapsul ini dia berfungsi sebagai alat perlindungan dan pertahanan bagi bakteri. Kemudian, kapsul ini juga berfungsi untuk mencegah kekeringan. Jadi, kapsul ini dia berlendir. Lendir inilah yang mencegah kekeringan pada bakteri. Nah, itu untuk kapsul. Yang kedua, yang bagian berwarna hitam ini nomor 2. Ini disebut dinding sel. Kakak singkat DS aja ya. Dinding sel ini berfungsi untuk melindungi bakteri dan juga memberi bentuk. Jadi kalau kapsul itu pelindung
Yang pertama, pelindung terluar. Dinding sel ini pelindung kedua. Selain pelindung tadi, dinding sel juga memberi bentuk untuk bakteri. Kemudian, yang bagian berwarna biru agak biru langit, yang ini, membran sel. Kakak singkat MS ya. Membran sel ini berfungsi sebagai alat transportasi. Berarti pertukaran zat. Membawa zat masuk dari luar ke dalam dan juga membawa keluar dari dalam keluar. Gitu. Oh ya, sebelum kelupaan. Untuk dinding selnya ada dua jenis dinding sel dari bakteri. Ini tersusun dari peptidoglikan. Peptid itu protein, glikan itu glukosa. Jadi, dinding sel bakteri itu tersusun dari protein dan glukosa yang kita sebut sebagai peptidoglikan. Sini aja ya. Peptidoglikan. Nah, berdasarkan tebal tipisnya peptidoglikan pada bakteri, maka bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif ini peptidoglikannya tebal. Jadi kalau kita kasih pewarnaan gram, nanti bakteri ini akan berwarna ungu. Sedangkan yang bakteri gram negatif, ini peptidoglikannya tipis. Dan kalau kita kasih pewarnaan gram, maka nanti bakteri ini akan berwarna merah muda. Gitu. Salah satu contoh dari bakteri gram positif yaitu Neisseria gonorrhoeae. Dan untuk bakteri gram negatif, salah satu contohnya yaitu Escherichia coli. Oke, kita lanjut. Nah, bagian yang berwarna putih ini sitoplasma. Sitoplasma itu berarti tempat terjadinya metabolisme sel ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang berwarna ungu. Ada dua kan yang berwarna ungu. Karena ada dua, maka yang satu kita buat 4A, yang ini 4B. Nah, yang 4A itu DNA kromosom. Sedangkan yang 4B itu DNA sirkuler atau plasmid. Karena bentuknya selalu bersikel, maka disebut DNA sirkuler. Nah, apa sih bedanya? DNA kromosom ini artinya DNA genom. Apa sih mem itu DNA genom? DNA genom berarti DNA yang menyimpan semua informasi tentang bakteri. Sedangkan kalau DNA sirkuler, ini DNA bukan genom. Artinya, DNA yang mengkodekan gen-gen yang produk gennya tidak perlu untuk sel secara umum. Contohnya nih, DNA sirkuler ini akan membentuk antibiotik, fiksasi nitrogen, produksi toksik. Toksik itu racun. Tapi kalau DNA genom, dia ini berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan, reproduksi. Jadi bisa kita katakan kalau DNA kromosom ini sangat penting secara umum untuk kehidupan si bakteri. Sedangkan DNA sirkuler ini tidak terlalu penting. Atau bisa dikatakan fungsi tambahan. Nah, jadi DNA kromosom ini
DNA yang menyimpan semua informasi tentang bakteri, dan juga DNA yang berfungsi untuk melangsungkan metabolisme. Bukan melangsungkan, maksudnya mengatur semua metabolisme, karena metabolisme itu berlangsung di dalam sitoplasma. Seperti mengatur pertumbuhan, mengatur perkembangan, mengatur reproduksi. Nah, itu diatur oleh DNA kromosom yang ini, 4A. Sedangkan DNA sirkuler atau plasmid, karena bentuknya cycle gini, disebut sebagai DNA sirkuler, ini DNA yang bukan genom, atau DNA yang melakukan fungsi-fungsi tambahan yang tidak diperlukan oleh bakteri secara umum. Jadi contohnya, antibiotik. Tidak semua bakteri membutuhkan antibiotik. Hanya pada lingkungan yang buruk saja atau pada waktu-waktu tertentu saja. Gitu. Nah, berikut. Oh ya, ini kan tadi yang berwarna biru itu membran sel. Dan bagian membran sel yang melekuk ke dalam, yang ini dia, itu disebut mesosom. Jadi selain sebagai alat transportasi, membran sel ini juga menghasilkan mesosom. Yang mana mesosom ini dia berfungsi sebagai, kalau di sel eukariotik seperti mitokondria. Mitokondria itu untuk respirasi sel. Bagaimana sel menghasilkan energi itu terjadi di mitokondria. Kalau untuk bakteri itu terjadi di mesosom. Nah, kemudian nomor 5 ya sekarang. Nomor 5 yaitu yang ini. Butir-butir kecil, ini kita sebut sebagai butir-butir ribosom. Jadi yang ini nomor 5. Di sini aja ya. Nomor 5 itu ribosom. Ribosom ini berfungsi untuk membentuk protein, atau kata kerennya nih sintesis protein. Kemudian yang berwarna coklat agak besar, nomor 6, namanya granula. Granula ini berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, kemudian yang ini, kalau kalian lihat yang ini ya, bentuknya seperti bulu-bulu halus seperti ini. Yang ini itu disebut sebagai pilus atau fimbria atau fili. Dia berfungsi sebagai alat lengket. Jadi kalau bakteri ingin lengket di sesuatu, di tangan kita atau di kursi, di meja, maka pili ini akan membantu bakteri untuk melekat dengan erat di tempat yang akan ditempeli. Jadi dia sebagai alat lekat. Oke, yang paling terakhir nih. Dia seperti fili tapi agak panjang. Namanya flagella atau flagellum. Flagellum ini berfungsi sebagai alat gerak. Kalau pili tadi untuk alat lekat, flagella alat gerak. Nah, berdasarkan jumlah dari
flagella, maka bakteri ini dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, kalau bakteri tidak memiliki alat gerak, ini disebut atrik. Dan kalau bakteri memiliki satu alat gerak, disebut monotrik. Oke, kakak gambar dulu ya. Nah, ini dia. Terus, kalau bakteri itu memiliki flagel, beberapa flagel di salah satu ujungnya saja, itu disebut lovotrik. Oke, kakak gambar dulu. Nah, ini dia. Terus, kalau bakteri memiliki beberapa flagel di kedua ujung, jadi kiri dan kanan, itu disebut amfitrik. Nah, ini dia. Terus, kalau bakteri memiliki flagel di semua badan dari bakteri itu, maka disebut peritrik. Nah, ini dia. Jadi, flagelnya ada di seluruh bagian dari bakteri.